Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aldo Bayo dengan NIM 2219098. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya tentang akuntansi sektor publik. Kita masuk di soal yang pertama. Uraikan definisi regulasi publik. Definisi regulasi publik adalah seperangkat aturan, norma, atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya untuk mengatur perilaku masyarakat dan dalam berbagai aspek kehidupan. Sederhananya, ini adalah kumpulan aturan yang kita semua harus patuh agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan tertib dan teratur. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam penyusunan regulasi publik. Tahap dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama, identifikasi masalah, di mana di dalamnya ada menetapkan masalah dan analisis mendalam. Kemudian yang kedua itu perumusan tujuan, di mana di dalamnya ada menentukan tujuan, sasaran yang jelas. Yang ketiga, analisis opsi, di dalamnya mencari alternatif, evaluasi dampak. Dan yang keempat, pemilihan opsi terbaik. Memilih opsi artinya memilih alternatif yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang berikut penyusunan rancangan regulasi. Menyusun rancangan regulasi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Berikut melibatkan stakeholder, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang berikut, konsultan publik, di mana dalamnya ada menerima masukan, sosialisasi. Kemudian ada penetapan regulasi, di dalamnya di mana ada pengesahan dan publikasi. Yang berikut, implementasi, di mana di dalamnya ada penyebarluasan, artinya menyebarluaskan regulasi kepada seluruh pihak yang terkait. Yang berikut, sosialisasi, melakukan sosialisasi secara intensif agar regulasi dipahami dan dilaksanakan. Yang berikut, evaluasi dan monitoring. Di dalamnya ada evaluasi berkala, melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas regulasi, monitoring pelaksanaan regulasi. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Sebutkan sebuah siklus proses dalam akuntansi publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Berikan alasan dan contohnya. Alasan keterkaitan adalah konsultasi informasi. Setiap tahap dalam siklus akuntansi menghasilkan informasi yang akan menjadi input bagi tahap berikutnya. Misalnya, data transaksi yang dicatat di jurnal akan menjadi dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Kemudian alasan yang kedua, pengendalian intern. Proses akuntansi yang saling terkait membentuk sistem pengendalian internal yang kuat. Setiap tahap bertindak sebagai mekanisme pengawasan terhadap tahap sebelumnya, sehingga kesalahan dapat terdeteksi lebih dini. Yang berikut, yang ketiga, akuntabilitas. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan akuntansi pengelolaan keuangan negara berkaitan antara proses memungkinkan pelacakan alur dana dan sumber dana dan dalam sumber daya dari awal hingga akhir, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Keputusan yang diambil pada satu tahap akan berdampak pada tahap berikutnya. Yang berikut contoh keterkaitan perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan akan menentukan anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap kegiatan anggaran. Ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan transaksi. Kemudian contoh keterkaitan yang kedua, pelaksanaan dan pencatatan. Setelah anggaran disetujui, kegiatan dapat dilaksanakan. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan benar dan lengkap. Pencatatan yang tidak akurat akan menyebabkan laporan keuangan tidak valid. Kemudian keterkaitan yang berikut, pelaporan dan evaluasi. Laporan evaluasi yang disusun berdasarkan data pencatatan akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan untuk perbaikan proses di masa mendatang. Kemudian yang keempat kita masuk di soal yang keempat. Sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik ada pihak internal pemerintah,
dan pihak eksternal pemerintah, di mana pihak eksternal pemerintah itu ada pembuat kebijakan, aparatur sipil negara, dan unit perencanaan. Kemudian pihak eksternal pemerintah di mana itu ada masyarakat, LSM, akademisi, sektor swasta, media massa, data besar, dan konsultan, dan kemudian organisasi internasional. Oke, kita masuk soal yang kelima. Berkisar pada apa sajakah rumusan permasalahan dalam masyarakat? Coba sebutkan. Pada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, dan aspek lingkungan. Soal yang keenam, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Menjelaskan 3 tahap penting. Pembahasan internal, itu dimana itu membahas lingkup, tujuan, tahapan. Dimana lingkup itu tim teknis pelaksana organisasi publik eksklusif, tujuan memastikan draft regulasi sudah memenuhi aspek teknis, hukum, dan kebijakan internal organisasi. Ketiga, tahapan, analisis mendalam terhadap isi draft, identifikasi potensi masalah, dan penyempurnaan draft. Kemudian yang berikut ada pembahasan dengan lembaga legislatif. Tahap yang berikut pembahasan dengan lembaga legislatif. Pertama, lingkungan. Artinya di dalamnya Dewan Penasehat, Dewan Penyantun, atau lembaga legislatif terkait. Tujuan mendapatkan masukan dan persetujuan dari pihak yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Delapannya, presentasi draft, diskusi mendalam, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kemudian tahap yang terakhir, pembahasan dengan masyarakat, yaitu masyarakat yang berdampak langsung atau tidak langsung oleh regulasi. Tujuannya mendapatkan masukan dari masyarakat untuk memastikan regulasi relevan, adil, bermanfaat. 8. Sosialisasi draft, pengumpulan masukan, dan evaluasi terhadap masukan masyarakat. Soal yang ke-7, dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Berikan penjelasannya. Kenapa itu harus dilakukan? Yang pertama, agar tidak ada yang melanggar. Kalau semua orang sudah tahu aturannya, pasti lebih sedikit yang melanggar. Kemudian yang kedua, agar semua orang ikut menjalankan. Kalau semua orang paham manfaat dari aturan, baru mereka akan lebih bersedia ikut menjalankan. Yang berikut, agar aturan itu efektif. Aturan yang dipahami oleh semua orang akan lebih mudah diterapkan dan menghasilkan hasil yang baik. Agar tidak ada kesalahpahaman, sosialisasi bisa mencegah kesalahpahaman tentang aturan sehingga tidak ada perdebatan yang tidak perlu. Kita masuk soal yang ke-8. Siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Nomor ke-8, individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun, merumuskan, dan menyambungkan aturan-aturan yang mengatur pengelolaan keuangan di sektor publik. Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara atau daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Kita masuk soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review adalah sebuah proses hukum di mana suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah, diuji atau ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga peradilan untuk melihat apakah peraturan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misal Undang-Undang Dasar. Kita masuk di soal yang ke-10. Kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Kewajiban negara ada 3. Yang pertama, menjamin kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, menciptakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, kita masuk di soal esai yang berikut. Apakah yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah konsep dasar, di mana konsep dasar itu di dalamnya ada tujuan laporan keuangan, karakteristik kuantitatif informasi akuntansi, asumsi dasar, unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran, dan pengujian. Yang kedua, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi publik adalah yang pertama, menyediakan dasar
yang konsisten, yang kedua meningkatkan transparansi, yang ketiga memperkuat akuntabilitas, yang keempat memudahkan pengambilan keputusan, yang kelima meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan asumsi akuntansi. Asumsi akuntansi yang pertama, entitas ekonomi. Perusahaan dianggap sebagai suatu unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Transaksi perusahaan dan pemiliknya dicatat secara terpisah. Yang kedua, kontinuitas usaha, di mana perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Perusahaan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Berikut periode akuntansi, di mana kegiatan usaha perusahaan dibagi menjadi periode-periode tertentu, misal tahunan dan bulanan. Kemudian laporan keuangan disusun untuk setiap periode akuntansi. Yang berikut satuan moneter. Transaksi perusahaan dicatat dalam satuan moneter yang stabil, misalnya rupiah. Perubahan nilai mata uang tidak dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan. Itu biaya. Kemudian biaya historis. Aset dicatat pada biaya perolehannya. Nilai aset tidak disesuaikan dengan nilai pasar saat ini kecuali ada penurunan nilai yang signifikan. Berikut pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan terdapat kepastian untuk menerima pembayaran. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Itu adalah seperangkat atribut atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi dalam laporan keuangan sektor publik agar informasi tersebut bermanfaat bagi para penggunanya. Dengan kata lain, karakteristik kualitatif ini merupakan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh informasi akuntansi sektor publik. Termasuk di soal yang kelima, jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan. Informasi dianggap relevan adalah informasi yang memiliki hubungan langsung dengan situasi atau kebutuhan tertentu. Informasi ini membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat karena memberikan data yang akurat dan terkini. Soal yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Itu mengacu kepada seberapa baik rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik memenuhi kriteria tertentu. Rencana yang berkualitas akan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Termasuk soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentuan kualitas pelaksanaan transaksi anggaran publik. Itu pertama adalah pemetaan kegiatan, di mana di dalamnya ada identifikasi kegiatan, mengidentifikasi secara detail semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikut hubungan antar kegiatan, menganalisis bagaimana setiap kegiatan saling terkait dan berkontribusi pada hasil akhir. Yang ketiga, biaya per kegiatan, menghitung biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Yang kedua, pengukuran kegiatan, di dalamnya ada indikator kinerja, menetapkan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan setiap kegiatan. Berikut pengumpulan data, mengumpulkan data secara berkala untuk memantau kinerja. Yang berikut, analisis data, menganalisis data untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya, di mana dalamnya ada alokasi berbasis kegiatan, mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan setiap kegiatan. Yang berikut, fleksibilitas, memungkinkan realokasi anggaran jika diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang berikut, evaluasi dan pelaporan, di mana dalamnya ada evaluasi berkala, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan program. Berikut pelaporan transparan, menyajikan laporan yang jelas dan transparan kepada publik. Berikut masuk soal yang ke-8, uraikan karakteristik kualitatif kualitas output realisasi anggaran. Nah, itu yang pertama, relevansi, di mana di dalamnya ada harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, prioritas. Yang berikut, efektivitas, di mana di dalamnya ada pencapaian tujuan dan manfaat maksimal. Berikut, efisiensi, mendalamnya penggunaan sumber daya optimal dan minimisasi biaya. Berikut ada keadilan, di mana dalamnya terdapat distribusi manfaat yang merata. Yang kedua, tidak diskriminatif. Yang berikut, berkelanjutan, di mana dalamnya ada dampak jangka panjang, kemampuan beradaptasi. Yang berikut, transparansi,
di mana dalamnya ada informasi yang terbuka dan akuntabilitas. Berikut kita masuk di tahap yang 9. Soal yang ke-9, uraikan tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama, tahapannya pertama perencanaan pengadaan, yang kedua pelaksanaan pengadaan, yang ketiga pelaksanaan kontrak, yang keempat penyerahan hasil pekerjaan dan pembayaran. Oke, kita masuk soal yang ke-10. Jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Suatu penilaian terhadap sejauh mana laporan keuangan yang disusun oleh entitas sektor publik seperti pemerintah, BUMN, dan lembaga pemerintah lainnya mampu memberikan informasi yang relevan, akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, kita masuk di soal esai yang berikut. Uraikan mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri. Pertama, kenapa perlu dipelajari? Karena tujuannya berbeda, sumber dana yang berbeda, akun yang spesifik, regulasi yang berbeda, pelaporan yang lebih kompleks. Yang kedua, sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis. Perbedaannya terletak pada tujuan, sumber dana, akun dan laporan keuangan, regulasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Keunikan yang pertama, tujuan dan fokus. Kedua, sumber dana. Ketiga, akun dan laporan keuangan. Keempat, regulasi. Kelima, konsep dan prinsip. Contoh nyatanya itu ada pada anggaran, aset tetap, liabilitas. Yang keempat, akuntansi sektor publik Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Ada beberapa faktor yang mendukung pernyataan tersebut. Yang pertama, adopsi standar akuntansi yang lambat, di mana itu sektor publik Indonesia seringkali lebih lambat dalam mengadopsi standar akuntansi yang lebih modern dan komprehensif dibandingkan sektor swasta. Kedua, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi sektor publik masih perlu ditingkatkan. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten dapat menghambat penerapan praktik akuntansi yang baik. Ketiga, sistem informasi yang kurang memadai. Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh sektor publik seringkali masih manual atau terintegrasi secara terbatas. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan menjadi tidak efisien. Oke, soal yang kelima, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta menurut Lickman dan Taylor dalam Henley et al. 1992. Menurut Lickman, itu perbedaannya terletak pada tujuan penggunaan standar akuntansi, fokus, orientasi pada waktu, lingkungan, pemeriksaan, informasi tambahan. Menurut Taylor, terletak pada tujuan utama, penggunaan laporan keuangan, standar akuntansi, fokus pelaporan, orientasi waktu, lingkungan pelaporan, kompleksitas, diskresi manajerial, keterbukaan informasi. Yang keenam, sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Persamaannya terletak pada tujuan dasar, prinsip akuntansi, elemen laporan keuangan, proses akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi, peran akuntan. 7. Sebutkan konsep dasar berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini, yaitu yang pertama ada orientasi pada hasil, yang berikut berbasis kinerja, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, berkelanjutan, berbasis standar, dan multidimensional. Oke, kita masuk di soal yang ke-8. Sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Kesulitan yang pertama ada pada tujuan yang berbeda dan lingkungan operasional yang berbeda. Soal yang ke-9, jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis, itu swasta. Kultur organisasi sektor publik fokus pada pelayanan publik, yaitu tujuan utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kemudian yang kedua, orientasi birokrasi. Struktur organisasi yang hierarkis dan prosedur yang formal seringkali menjadi ciri khas. Berikut, akuntabilitas terhadap publik, legislatif, dan lembaga pengawas. Berikut, stabilitas. Perubahan cenderung lebih lambat karena adanya prosedur yang ketat dan fokus pada keberlangsungan sistem. Berikut adalah nilai-nilai. Lebih menekan pada kepentingan bersama, pelayanan publik, dan etika. Kemudian kultur organisasi sektor swasta, fokus pada profitabilitas. Tujuan utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Kedua, orientasi pasar, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Ketiga, kompetitif, terus-menerus berusaha untuk unggul dibandingkan pesaing inovasi. Yang berikut, inovasi, mendorong pengembangan produk dan layanan baru. Berikut, nilai-nilai lebih menekan pada efisiensi, produktivitas, dan orientasi hasil. Sebutkan yang ke-10, sebutkan dasar-dasar hukum organisasi sektor publik, yaitu sektor publik dan sebutkan dasar-dasar hukum organisasi sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, hukum organisasi sektor publik, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar tentang pemerintahan, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang tentang Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Kemudian untuk sektor swasta, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Komersial Kode, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Tenaga Kerja, berikut Undang-Undang tentang Peraturan Daerah. Baik, yang berikut kita masuk di soal esai yang keempat. Sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Itu standar akuntansi sektor pemerintah, standar akuntansi keuangan, standar profesional akuntansi publik, standar pemeriksa keuangan negara. Kedua, apa yang mendasari bahwa pernyataan profesional akuntansi keuangan sangat diperlukan? Yaitu, kenapa dia sangat diperlukan? Karena standarisasi dan konsistensi. Mana pedoman memberikan bahasa yang sama dalam mencatat, mengukur, dan melakukan transaksi keuangan. Ini memastikan bahwa sebuah entitas menggunakan kode yang sama sehingga laporan keuangan menjadi lebih mudah dibandingkan dari dianalisis. Kemudian yang berikut, standarisasi, meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Informasi yang konsisten dan dapat diandalkan sangat penting bagi pengambilan keputusan. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Yang pertama, meningkatkan transparansi, memastikan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat, relevan, dan jujur. Yang berikut, meningkatkan akuntabilitas, mana membuat manajemen perusahaan bertanggung jawab atas kinerja keuangan perusahaan. Berikut, memudahkan pengambilan keputusan, membantu pengguna laporan keuangan sebagai investor, kreditor, dan regulator dalam membuat keputusan yang lebih baik. Untuk mencegah terjadinya manipulasi, mana membuat ruang gerak untuk melakukan manipulasi angka dalam laporan keuangan. Soal yang berikut, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Hubungan antara standar pelaporan dan standar audit adalah standar pelaporan sebagai dasar audit. Standar audit memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Adanya standar pelaporan dan standar audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, relevan, dan dapat diandalkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan. Soal yang kelima, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi publik di Indonesia. Pembangunan standar akuntansi publik di Indonesia. Perkembangan awal sistem akrual. Indonesia mulai mengadopsi sistem akrual yang mencatat transaksi saat terjadi, bukan saat kas masuk atau keluar. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan suatu entitas. Berikut faktor pendorong pengembangan. Dalamnya ada reformasi birokrasi, desentralisasi fiskal, teknologi informasi. Perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Meskipun masih terdapat tantangan, namun upaya yang terus dilakukan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap yang menyusun standar dalam menyusun standar akuntansi. Tahap menyusun standar akuntansi, identifikasi isu,
riset dan analisis, penyusunan draft standar, peninjauan dan komentar publik, revisi draft, dan pengerahan standar. Berikut implementasi dan evaluasi. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Nomenklatur adalah suatu sistem atau aturan yang digunakan untuk memberikan nama atau label pada suatu konsep atau entitas secara konsisten dan terstruktur. Tujuan utama dari standar nomenklatur adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penanaman sehingga memudahkan dalam pengidentifikasian, pencarian, dan pengelolaan informasi. Soal yang ke-8, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur, yaitu tujuan dan cakupan, prinsip-prinsip dasar, struktur nomenklatur, aturan penamaan, penggunaan teknologi, dokumen pendukung, evaluasi, dan perbaikan. 9. Sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah, yaitu entitas pelaporan, laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran, penyajian pengungkapan, basis akuntansi. Ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Tujuannya adalah yang pertama, SPK disusun dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pemeriksaan keuangan negara dilakukan secara sistematis, objektivitas, dan independen. Lebih spesifiknya, menjamin kualitas pemeriksaan, meningkatkan akuntabilitas, mencegah korupsi, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan efisiensi, menjaga independen pemeriksa, menghasilkan laporan pemeriksa yang berkualitas. Oke, kita masuk soal yang pertama. Apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel berikut? Yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel kedua adalah perwujudan tata kelola pembahasan dalam artikel tersebut, yaitu perwujudan tata kelola partai politik yang baik dalam konteks pelaksanaan pemilu. Proses tersebut harus meliputi penataan konsep transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta keadilan dari segenap komponen yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik agar dalam penataannya tertib administrasi keuangan partai politik terdapat keseragaman, karena dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat mendorong terciptanya struktur pengendalian internal yang tangguh dari partai politik. Itu untuk soal yang kedua, apa perlu penerapan akuntansi dalam partai politik? Ia sangat perlu penerapan akuntansi dalam partai politik agar dalam penataan tertib administrasi keuangan partai politik terdapat keseragaman, karena dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat mendorong terciptanya struktur pengendalian internal yang tangguh dari partai politik yang ada. Masuk di soal yang berikut. Soal yang berikut, diskusikan tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada tersebut di artikel tersebut. Untuk di artikel Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran, posisi keuangan dalam permasalahan artikel tersebut adalah regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada dalam artikel tersebut, yaitu Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang merupakan penjabaran dan amanat pasal 23 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang membuat aturan pokok pengelolaan keuangan negara, yaitu anggaran APBN, dan berikut DPR RI berperan penting dalam memberikan persetujuan atas PMN. DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBN termasuk kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti dalam artikel berikut ini. Yaitu berikut tata cara susunan regulasi keuangan dalam berbagai permasalahan di lapangan dalam artikel berikut. Undang-Undang Keuangan Negara dan persoalan kebocoran, maka dapat ditetapkan beberapa susunan berdasarkan artikel tersebut. Pertama, anggaran atau APBN ditetapkan setiap tahun berdasarkan kaidah kebutuhan masyarakat atau lembaga stakeholder yang meneruskan visi pembangunan dalam konteks pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Kedua, saham BUMN harus tetap dijaga untuk menjaga ketertarian usaha milik negara sehingga regulasi keuangan negara tetap terjaga. Berikut, peminjaman keuangan harus lebih detail dengan keterkaitan rancangan perencanaan baik APBN atau pusat. Lalu kita masuk soal yang berikut. Dengan bahasa sendiri, simpulkan intisari dari artikel tersebut. Intisari dari artikel Lemhas wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, Ketua BPK Anwar Nasution telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2008. Dari hasil pemeriksaan tersebut dengan pengecualian pada tahun 2007 dan tanpa pengecualian 2008. Bapak Bepak menilai LK laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Anwar, dari hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memotivasi jajaran Lemhas untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksa BPK? Peran dan manfaatnya. Perannya, standar akuntansi bagi BPK, evaluasi laporan keuangan, identifikasi potensi kesalahan, penilaian pengendalian internal, pemberian opini, audit. Manfaatnya, standar akuntansi, konsistensi, kredibilitas, efisiensi, akuntabilitas. Intinya, standar akuntansi adalah alat yang sangat berguna bagi BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masuk di soal yang berikut. Banyak BUMN terjerat masalah keuangan. Apa yang menjadi persoalan artikel ini, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta? Bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta? Diskusikan dalam kelompok Anda. Persoalan dalam artikel di atas adalah adanya indikasi korupsi pada pengelolaan keuangan perusahaan Indonesia, yaitu melakukan impor minuman beralkohol di mana adanya ketidakwajaran harga yang ditetapkan PPI dalam nilai transaksi minuman impor itu, sehingga berpotensi merugikan negara karena harganya tidak wajar tetapi dokumen impornya menyatakan legal. Sehingga yang terjadi pada perusahaan swasta, persaingan ketat, fokus profit, hanya tujuan utama adalah profit, sehingga perusahaan lebih gesit beradaptasi. Yang berikut, struktur kepemilikan, keputusan lebih cepat karena struktur kepemilikan yang jelas. Soal kedua, uraikan hasil analisis Anda dengan berbagai argumentasi logis. Berdasarkan hasil analisis saya terdapat tiga tersebut. Adanya indikasi korupsi yang menyebabkan ketidakwajaran harga yang telah ditetapkan dalam nilai transaksi. Adanya kredit yang macet pada tubuh beberapa BUMN yang dikarenakan kurangnya perhitungan dari perusahaan. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam.